dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapun waktunya itu berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Harinya adalah, silakan nanti dicatat jadwalnya yang mau live, harinya adalah hari Rabu pukul 10 ya. Lalu substansi apa tentang materi yang akan kami sampaikan di dalam mediasi, ini lebih profesional dijelaskan oleh pengacara kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami juga menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mediasi ini memang sudah ditetapkan dalam undang-undang Dan sifatnya wajib. Jadi tidak ada hubungannya permintaan dari kami para penggugat atau prinsipal dari Bapak Dr. Muhammad Taufik untuk minta damai, itu tidak ada. Jadi mediasi ini adalah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami seperti yang tadi rekan-rekan dengarkan di dalam, bahwa kami meminta untuk dalam mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Jadi seperti yang kita ketahui kan, Pak Jokowi kan sedang ke Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Jadi kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang baru berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir begitu. Kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak bisa hadir Pak Jokowi seperti apa Pak nanti? Harapan kami adalah tetap beliau hadir, karena beliau sekarang seperti yang dijelaskan kemarin bahwa beliau kan juga seorang mantan presiden dan beberapa kemarin kan juga disebut sebagai guru bangsa. Maka dari itu kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam negara hukum ini semua orang adalah sama. Dari siapapun seharusnya adalah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kira-kira Oke, mundur ke sini dipakai tapi tadi ini Pak juga Pak Jokowi sudah menyerahkan kuasanya untuk mewakili di ini saya tegaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipalnya. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang, ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari, saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pilot boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini, ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu ya, itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya gimana Pak? Kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik
Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada. Sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa Pak? Ya, langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut, pembuktian ya. Pembuktian. Ya, jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap ya toh, atau 9-1 yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan penggugat, apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan kalau ijazah itu palsu? Sampai hari ini belum. Setelah mediasi tentunya. Nanti setelah mediasi baru Ya. kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke publik. Kira-kira.